Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Ahmad, NIM O1A1 16078 dari kelas D Fakultas Farmasi Universitas Saluleo. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu video tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester biokimia farmasi. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama istilah dari A. Glikolisis. Glikolisis merupakan sumber dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Jadi, glikolisis yaitu jalur pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Selanjutnya yaitu glikogenolisis. Merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan glukosa dalam darah yang terjadi seperti beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole, yang artinya perubahan atau transformasi. Metabolisme juga merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Yang terakhir, anabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Materi selanjutnya tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Respirasi aerob yang pertama, respirasi ini reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, keberadaan oksigen sangat diperlukan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang besar. Dari reaksi yang di bawah dapat dilihat yaitu C2H12O6 tambah 6O2 akan menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi yang berupa 38 ATP. Pada tahapan respirasi aerob, yang pertama, glikolisis ini adalah mengubah glukosa C6 menjadi asam pirufat C3. Proses glikolisis berlangsung di sitoplasma. Setelah itu, yang kedua dikarboksilasi oksidatif dan perubahan asam pirufat C3 menjadi 2 asetil koenzim A, 2 NADH dan 2 CO2. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Lalu tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Ini adalah reaksi penyatuan asetil koenzim A dengan asam oksasetat menghasilkan koenzim A6NADH dan 4CO2. Siklus Krebs ini berlangsung pada mitokondria. Tahap yang terakhir yaitu transfer elektron. Reaksi atau oksidasi NADH dan molekul FHDH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP di mana berlangsung pada membran mitokondria. Dari proses sebelumnya kita dapat mendapatkan 10 NADH. Dari glikolisis ada 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH, dan siklus Krebs ada 6 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang didapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jadi satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang akan kita dapat dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP tambah 4 ATP, jumlah totalnya yaitu 38 ATP.
Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob merupakan reaksi yang tidak memerlukan oksigen atau O2 pada respirasi ini terjadi pada bagian sitoplasma yang tujuannya untuk mengurangi senyawa organik. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang lebih kecil, yakni 2 ATP saja. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi 2, yaitu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol dan karbon dioksida. Sedangkan pada fermentasi asam laktat dan respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan energi, merubah NADH menjadi NAD+. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi aerob juga memerlukan oksigen dengan proses terjadi di dalam mitokondria. Respirasi ini dengan bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen, berlangsung dalam sitoplasma, tujuannya untuk mengurangi senyawa organik. Hasil akhirnya berupa dalam jumlah sedikit, yaitu 2 ATP saja. Materi selanjutnya yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Untuk suatu keterkaitan karbohidrat, protein dan lemak atau lipid, yaitu keduanya akan dimetabolisme dengan hasil akhir menjadi asetil koenzim A, di mana suatu asetil koenzim A merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian di siklus Krebs dihasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, penyakit yang terkait metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Ada salah satu penyakitnya yaitu penyakit karbohidrat. Nama penyakitnya yaitu galaktosemia. Galaktosemia adalah suatu penyakit autosomal resesiva yang diturunkan berupa gangguan metabolisme galaktosa yang disebabkan oleh defisiensi enzim yang terlibat dalam metabolisme galaktosa untuk dikonversi ke glukosa. Timbulnya penyakit galaktosemia terjadi ketika bayi tidak memiliki cukup enzim GALT untuk memecahkan glukosa, untuk memecah laktosa pada susu yang masuk dalam tubuhnya. Akibatnya galaktosa akan mengendap dalam jumlah besar di dalam darah. Cara diagnosis dan pengobatan galaktosemia pada bayi, yaitu jika bayi yang baru dilahirkan menunjukkan suatu gejala-gejala dari galaktosemia, maka dokter akan menyarankan ibu untuk tes tindak lanjut untuk mengonfirmasi hal tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit dan urin untuk mengonfirmasi gangguan yang terjadi apakah disebabkan oleh galaktosemia. Setelah dipastikan mengindap gangguan pada metabolik ini terjadi, dokter akan membuat pencernaan diet untuk bayi ibu dengan mengecualikan laktosa dan galaktosa. Dokter akan mengganti susu konsumsinya dengan yang berbahan dasar kedelai dan benar-benar harus menghindari susu atau produk sampingan yang dapat menimbulkan gangguan bahaya tersebut. Inilah daftar pustaka dari kutipan materi yang saya sampaikan. Demikian materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.